Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Tri Utami, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 9. Di video ini saya ingin menerangkan tentang periodisasi sejarah Islam. Berdasarkan pendapat Harun Nasution, sejarah Islam dibagi ke dalam 3 periodisasi, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang pertama, periode klasik dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan yang kedua fase sintegrasi. Masa klasik berlangsung dari masa Rasulullah hingga penyerbuan pasukan di Mongol ke dunia Arab pada tahun 1258 Masehi. Penyerbuan ini dipimpin oleh Hulagu Khan terhadap wilayah Muslim. Penyerbuan berpuncak pada hancurnya kota Baghdad. Kota Baghdad sendiri merupakan pusat ilmu pengetahuan bagi dunia Islam. Pada saat itu peradaban Islam mencapai puncaknya sementara Eropa masih berada dalam masa kegelapan. Yang kedua, periode pertengahan dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dikuasainya beberapa kerajaan Islam oleh tentara Mongol. Yang kedua adalah fase munculnya ketiga kerajaan besar peradaban Islam kembali bangkit sekitar tahun 1500 sampai 1800 Masehi dengan berdirinya 3 kerajaan besar yaitu Turki Utsmani, Safawi Persia, dan Moghul di India. Yang ketiga, periode modern ditandai dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1789 sampai 1801 Masehi dan munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam pada periode modern. Islam bangkit dan melakukan modernisasi untuk mengembalikan kekuatan yang telah membahayakan umat Islam saat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Haika Farida Anwaro, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan pada poin B dan poin C. Poin B yaitu kemajuan umat Islam. Pada masa kejayaan umat Islam ini berlangsung pada periode klasik, yakni pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, pada tahun tersebut terdapat 2 kerajaan besar, yakni Daulah Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah. Daulah Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, pada masa Daulah Umayyah ini terus mengalami ekspansi hingga berhasil menembus sampai wilayah Spanyol. Daulah Umayyah ini mengalami kemunduran dengan ditandai oleh munculnya Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, ini lebih memprioritaskan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan ada 2 faktor yang mempengaruhi kejayaan umat Islam, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu dari faktor internal yakni rahmat dari seluruh alam, sementara dari faktor eksternal tersendiri yaitu salah satunya adalah munculnya asimilasi bangsa Arab terhadap bangsa-bangsa lainnya yang telah dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Dan tokoh Islam yang mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, seperti contoh ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang terkenal pada masa ini yaitu ada Al-Qidi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Yang kedua ada pada bidang kedokteran, yaitu ada pada Jabir bin Hayyan, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi. Dan yang ketiga adalah bidang matematika. Ilmuwan dalam bidang matematika yang lahir pada masa ini yaitu Umar Al-Furqan dan Al-Khawarizi. Dan yang keempat terakhir yaitu ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis yang dikenal adanya Kutubus Sittah yang artinya 6 kitab induk hadis dalam Islam. Tokoh penyusun kitab tersebut adalah Imam Bukhari, Imam Muslimin, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Nah, di sini saya hanya akan mengambil salah satu contoh saja pada masa kejayaan umat Islam, yakni pada Al-Farabi.
Al-Farabi ini lahir di Transylvania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau ini merupakan keturunan Turki. Al-Farabi ini menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain ilmu logika, musik, kemiliteran, ilmu metafisika, teologi, ilmu alam, dan yang terakhir adalah ilmu astronomi. Nah, karya ilmiah dari Al-Farabi sendiri yaitu ada pada judul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yang berarti pemikiran tentang penduduk negara utama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.